Om Swastiastu, perkenalkan saya Kak Dewi Septening Tias dari kelas 6A Pendidikan Kimia dengan NIM 1813031017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait LKM 5 pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, jelaskan resiko usaha dan keberhasilan usaha. Resiko usaha adalah segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga, serta tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap suatu peluang usaha. Salah satu contoh risiko usaha adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi ini merupakan risiko yang harus dihadapi oleh setiap pengusaha. Hal ini disebabkan oleh semakin majunya sebuah bisnis, maka secara otomatis akan bermunculan pesaing usaha yang sejenis. Timbulnya persaingan ini terkadang menimbulkan resiko tinggi akibat terjadinya persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini dapat menyebabkan kerugian bagi para pelaku bisnis. Selain itu, risiko usaha di masa pandemi yang muncul adalah permintaan pasar yang semakin menurun. Selama pandemi, beberapa orang mengalami penurunan daya beli. Hal ini bisa disebabkan karena berkurangnya atau bahkan hilangnya pendapatan utama. Maka sebagai imbasnya, permintaan pasar pun menjadi semakin menurun. Risiko mengalami kerugian hingga kebangkrutan pun bisa menghantui para pelaku usaha. Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari usaha itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Suatu usaha dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis atau usaha. Suatu usaha dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan, baik dalam permodalan, skala usaha, hasil dan laba, atau pengelolaannya. Kemudian soal nomor 2, berikan gambaran tentang ekspansi dan suksesi usaha. Ekspansi usaha merupakan langkah penting yang perlu dilakukan seorang entrepreneur setelah usaha yang diluncurkannya berjalan dan memiliki pasar yang jelas. Adapun beberapa strategi yang dilakukan diantaranya, yang pertama strategi penetrasi pasar. Strategi yang mengeksploitasi pasar saat ini menggunakan produk yang dimiliki perusahaan merupakan strategi penetrasi pasar. Strategi ini dilaksanakan diantaranya dengan mempengaruhi pelanggan saat ini agar mau membeli lebih banyak produk. Kemudian yang kedua, strategi pengembangan pasar. Seorang entrepreneur dapat meningkatkan penjualan produknya dengan melakukan ekspansi pasar. Strategi ini dilakukan diantaranya dengan menarik pelanggan pesaing, mempengaruhi pengguna potensial agar bersedia menggunakan produk perusahaan, memasarkan produk ke wilayah lain yang selama ini belum dilirik melalui pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas cakupannya. Kemudian yang ketiga, strategi pengembangan produk. Agar usahanya dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar, maka seorang entrepreneur dapat melakukan penawaran produk baru kepada pasar yang dilayaninya selama ini. Produk baru dapat berupa produk yang belum pernah ada sebelumnya atau new developed product, dan produk lama dengan fitur baru, kemasan baru, teknologi baru, atau kualitas yang berbeda. Kemudian yang keempat, strategi pertumbuhan integratif. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan dicapai bukan dengan mengembangkan produk maupun pasar saat ini, namun dengan mengakuisisi perusahaan sejenis dalam industri. Strategi ini dapat ditempuh sepanjang tidak terdapat regulasi dari pemerintah yang melarang pengintegrasian usaha dari hulu ke hilir. Kemudian, untuk suksesi usaha setidaknya harus dipersiapkan minimal 5 tahun lebih awal dari rencana pensiun. Ada 5 langkah relevan yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan suksesi usaha, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan objektif, yang kedua membangun proses pengambilan keputusan, yang ketiga menyusun rencana penerusan, yang keempat melatih ahli waris, dan yang kelima melibatkan konsultan. Salah satu contoh yang menggambarkan suksesi usaha ini adalah bisnis keluarga R.J. Belson & Son. Bisnis tersebut merupakan salah satu bisnis keluarga tertua. Bisnis tersebut telah didirikan dari tahun 1515 dan telah diturunkan hingga 25 generasi. Bagi mereka, kualitas adalah kunci bisnis yang dapat membuat mereka bertahan hingga puluhan tahun. Selain kualitas, mereka mengedepankan kepuasan pelanggan dan pelayanan yang bersahabat dengan konsumen mereka. Dengan dua faktor kunci ini, R.J. Belson & Son dapat menghadapi persaingan serta tantangan dan perubahan gaya hidup meski terjadi perubahan zaman. Kemudian, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu cara mengatasi risiko usaha. Yang pertama, ada menulis rencana bisnis atau business plan.
Proses membuat dan menyusun rencana bisnis merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan merencanakan risiko pada saat menjalankan bisnis dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran. Kemudian yang kedua, membuat rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko harus dibuat secara terpisah dari rencana bisnis yang ada. Perencanaan manajemen risiko harus mencantumkan langkah-langkah, prosedur, serta cara untuk mengatasi risiko ketika risiko itu muncul. Kemudian yang ketiga, mengikuti rencana yang telah dibuat. Dengan mengikuti segala rencana yang telah dibuat, maka kita dapat mengevaluasi kembali rencana tersebut untuk mengetahui efektivitasnya. Dengan rencana bisnis yang fleksibel dan efisien, maka dapat membantu untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul ketika menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat, melatih karyawan. Salah satu cara mengatasi risiko bisnis yang efektif adalah dengan melatih karyawan untuk menangani segala risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat membantu untuk menghindari dampak negatif yang timbul dari risiko yang mungkin muncul. Kemudian yang kelima, selalu memperbarui strategi penanganan risiko. Sebaik-baiknya perencanaan risiko pasti memiliki kemungkinan atau peluang untuk mengalami kegagalan untuk mengatasi risiko. Oleh sebab itu, kita harus bereaksi dan beradaptasi dengan meletakkan rencana dan prosedur jika terjadi risiko yang sama. Kemudian yang keempat yaitu success story, sukses story dari Liliana Gunawan dengan sepatu batiknya Laspina yang mendunia. Berawal dari kegemarannya mengoleksi sepatu hingga iseng menggeluti bisnis sepatu, membawa Liliana Gunawan sebagai pengusaha sepatu berbahan batik tradisional berhasil membangun Laspina, bisnis sepatu batik yang didirikannya hingga menembus pasar internasional. Produk pertama yang dijualnya hanyalah berupa alas kaki yang bercorak batik dengan label Laspina. Namun ternyata banyak orang yang mengemari hasil karya dengan nuansa tradisional tersebut. Sejak saat itulah nama produk Laspina semakin melejit hingga menembus pasar Jepang. Wanita yang hobi membaca buku autobiografi dan traveling ini pun mulai memutar otak untuk membuat produknya diterima masyarakat, tapi punya keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Ide pun tercetus, yaitu dengan membuat sepatu dengan sentuhan Indonesia di dalamnya. Lalu terciptalah sepatu bermotif batik. Setelah menjalani proses trial and error selama 6 bulan, terciptalah sepatu etnik dengan label Laspina. Liana sempat tidak percaya diri untuk memasarkan produk bermotif tradisional ini ke Jepang pada tahun 2012 silam, saat ditunjuk mewakili UKM Indonesia di ASEAN Japan Center dan ASEAN Korean Center. Namun, ternyata Laspina laku keras hingga 40 produk sepatu yang dibawanya dari Indonesia habis terjual. Akhirnya ia optimis dan terus mengusung corak batik dalam setiap produk sepatunya, dan juga sebagai tujuan untuk melestarikan budaya Nusantara. Hingga saat ini, produk sepatu Laspina pun dikembangkan tidak hanya menggunakan motif batik, namun juga dalam aneka kain Nusantara, seperti lurik, ulos, sutra, dan songket. Ini merupakan sosok dari Liana Gunawan. Ini adalah produk dari sepatu Laspina yang awalnya produk buatan Liana sempat tidak lolos seleksi untuk mengikuti pameran. Di tengah kekecewaannya, jalan pun terbuka bagi wanita asal Semarang ini. Atas karya uniknya, Liana Gunawan dinobatkan menjadi pemenang dari Asia dalam Culture Women Initiative Award pada tahun 2012 dan mendapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian untuk desain sepatu terbaik di tahun 2011 dan 2012. Respon positif masyarakat atas kehadiran Laspina yang berhasil menembus pasar kain internasional pun terus membangkitkan kepercayaan dan keteguhan Liana untuk bekerja keras dalam meningkatkan dan mempertahankan produk lokal tersebut sebagai fashion lokal dengan kualitas internasional. Baik, sekian pembahasan LKM 5 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.